Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Kusumawati Putri. Saya dari kelas 4C Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi panen kelapa sawit. Panen kelapa sawit tidak jauh dari proses pemanenan, yang dimana panen adalah pemotongan tandan buah dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik, yang meliputi kegiatan pemotongan tandan buah segar, pengutipan berondolan, pemotongan pelepah, sampai pengangkutan hasil ke TPH dan pengangkutan hasil ke pabrik. Nah, secara umum kelapa sawit dapat dipanen pada umur 3,5 tahun dari masa penanaman. Dan tergantung mutu perawatannya juga, yang biasanya diberikan perawatan yang baik dan jenis varietas yang ditanam. Dari panenan kelapa sawit itu sendiri biasanya yang sedang-sedang aja, tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua. Dikarenakan apa? Jika terlalu muda akan mengakibatkan sedikitnya kelapa sawit yang dihasilkan, dan jika itu terlalu tua maka akan menyebabkan buahnya akan segera membusuk. Nah, baik, selanjutnya ada sistem panen. Nah, yang pertama yaitu standar panen yang digunakan antara satu perusahaan dan perusahaan lain kemungkinannya akan berbeda. Nah, lalu selanjutnya sistem panen yang kedua yaitu tandan buah matang minimal harus memiliki 5 berondolan di piringan pertanda buah siap dipanen. Lalu yang ketiga, pelepah yang ditunas dipotong 3 bagian dan disusun rapi pada gawangan mati. Yang keempat, TBS dan berondolan disusun rapi di TPH untuk pengangkutan ke pabrik. Dan selanjutnya, tangkai buah dipotong menyerupai huruf V. Nah, di sini ada prosedur pemanenan. Yang pertama, prosedur yang dilakukan yaitu perontokan, yaitu pemanenan dari pohon untuk diambil buahnya. Nah, lalu selanjutnya setelah diambil buah kelapa sawitnya diangkut dengan proses pengangkutan yang biasanya digunakan mobil truk untuk alat transportasinya. Nah, setelah pengangkutan lalu ada proses penggilingan, yang dimana kelapa sawit yang tandannya besar dan berondolan itu digiling untuk disaring minyak kelapanya. Lalu ada proses ekstraksi, yang dimana hasil minyak yang setelah digiling itu disterilisasi, dan lalu ada proses pemurnian, yang dimana setelah proses pemurnian ini minyak kelapa sawit siap digunakan atau dibuat produk yang diinginkan. Nah, lalu di sini ada identifikasi biaya panen. Biaya panen ini meliputi biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya perlengkapan panen, biaya peralatan panen, dan biaya perawatan tanaman menghasilkan. Nah, di sini jurnal yang kita gunakan untuk laporan keuangan di dalam sebuah perusahaan pertanian, yaitu pemanenan. Nah, semua biaya yang terkait dengan proses panen itu biasanya dibebankan pada periode berjalan. Nah, aset biologis yang dihasilkan juga dari proses panen tersebut diakui pada nilai wajarnya dan dikurangi dengan biaya penjualan pada tanggal panen. Nah, di sini ada contoh jurnal, yaitu aset biologis atau TBS pada keuntungan penilaian nilai wajar TBS atau tandan buah segar. Nah, ini biasanya jurnal aset biologis pada keuntungan penilaian nilai wajar itu hasil dari jurnal dari buah yang sebelumnya belum menghasilkan, maksudnya tanaman yang belum menghasilkan itu berubah menjadi tanaman yang menghasilkan dan siap dipanen, lalu ini jurnalnya. Nah, ketika sudah dipanen, persediaan tandan buah segar bertambah di akun debit, lalu aset biologis TBS di akun kredit. Mungkin gak banyak yang saya sampaikan, maaf jika ada salah kata. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.